Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini kami akan membahas salah satu fenomena yang terjadi beberapa belakangan ini terkait dengan kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harganya, Pak. Tren kenaikan harganya. Yang sebagian masyarakat kita mengeluhkan terkait dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi dan kenaikan harganya yang hampir satu kali lipat. Nah, sebelum kita membahas bagaimana kabar Anda hari ini, Pak Maskun? Baik, Pak Hasbi, sahabat Harmoni Hukum, bersua lagi pada episode pada pagi hari ini. Jadi sebagaimana kita tahu beberapa belakangan minggu terakhir atau bulan terakhir beberapa bulan terakhir ini pasokan minyak goreng sempat langka. Kita tahu bahwa minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib ada di setiap dapur masyarakat Indonesia. Kenaikan harga minyak goreng ini hingga kelangkaan yang terjadi di beberapa minggu terakhir ini akhirnya menjadi polemik sekaligus ironi, karena sebagaimana yang kita ketahui Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Jutaan hektar hutan kita itu sudah beralih menjadi kebun sawit. Seharusnya manfaat dari sawit tersebut bisa kita rasakan secara langsung. Namun ini kan menjadi problem ketika minyak goreng saja menjadi mahal dan langka. Nah, berangkat dari hal tersebut, Pak Maskun, bagaimana Anda melihat tren kenaikan minyak goreng di beberapa bulan terakhir ini, Pak? Ya, sahabat Harmoni Hukum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Hasbi, senang bersua Anda lagi di channel Harmoni Hukum, dan terima kasih untuk isu yang begitu sangat booming di Indonesia dalam beberapa akhir ini. Dan menariknya kemudian adalah kita dihadapkan pada situasional yang seharusnya tidak boleh terjadi di Indonesia, dengan apa yang tadi Pak Hasbi sampaikan bahwa Indonesia adalah penghasil sawit terbesar di dunia. Jadi kalau kita mencoba untuk mencermati dengan baik sehubungan dengan kelangkaan minyak goreng dalam beberapa pekan terakhir dan kemudian harganya yang begitu mahal, tentunya hal yang terpenting untuk sahabat Harmoni Hukum pahami adalah bukan hanya pada kondisi faktual yang terjadi di mana kemudian minyak goreng langka dan atau kemudian harga minyak goreng yang mahal. Tetapi mungkin penting untuk sahabat Harmoni Hukum pahami bagaimana sih sebenarnya cara bekerja industri minyak goreng nasional kita, yang tentunya tidak terlepas dari industri minyak sawit. Jadi kurang lebih kerangka awalnya kita akan mulai diskusi kita pada pagi hari ini pada konteks yang saya sampaikan tadi. Sehingga kalau kita lihat data, maka tadi Pak Hasbi sudah memulai dengan mengatakan bahwa Indonesia adalah sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia, di mana kemudian kalau kita lihat luasan sawit kurang lebih ada 16,3 juta hektar, ya, sesuai dengan rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian di tahun 2019. Itu berarti jika kita kontekskan di tahun 2022 misalnya, maka kita bisa mengasumsikan luasan sawit itu akan semakin membesar. Boleh jadi semakin luas, jadi karena kecenderungannya kita tidak melihat kecenderungannya berkurang sebenarnya luasan sawit. Sehingga kalau kita kemudian mengasumsikan bahwa luasan sawit kita meningkat, maka seharusnya
dengan analogi sederhana pada luas Pulau Sulawesi misalnya yang mencapai 17,4 juta hektar, maka kita bisa bayangkan kira-kira kalau Pulau Sulawesi ini ditanamin sawit Seluruhnya, hampir seluruhnya, seluruhnya, Pak. ya kurang lebih kan yang tersisa dari luasan sawit yang ada per data 2019 hanya kurang lebih tinggal selisihnya 1,1 juta hektar. Dan kan, bisa jadi sudah terpenuhi. ya, dan itu artinya boleh jadi sudah lebih Ya. dari itu. Nah, ini kan gambaran yang menunjukkan betapa politik kebijakan sebenarnya dalam konteks sawit menunjukkan hal yang berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Begitu kurang lebih memahaminya sahabat harmoni hukum. Sehingga kalau kita melihat industri minyak goreng nasional kita, maka sebenarnya berdasarkan data yang tadi yang saya sampaikan dengan analogi yang sangat sederhana seperti itu, maka berdasarkan data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU, dari 32 perusahaan yang bermain di bisnis ini, ironinya hanya 4 perusahaan gitu. Ya kan? Jadi hanya hanya 4 perusahaan yang mengendalikan kurang lebih hampir 50% pasar, atau kurang lebih tepatnya 46,5% di industri minyak goreng. Di industri minyak goreng. Jadi kita bisa bayangkan 4 dari 32 itu kan artinya hanya berapa persen dari total, dan mereka benar-benar menguasai pasar. Jadi dengan kondisi seperti ini tentunya kita bisa membayangkan bahwa kondisi minyak goreng kita, industri dalam konteks ini tentunya tidak berada dalam posisi yang baik sebenarnya. Sehat, karena tidak sehat. Karena bergantung pada 4 pemain besar ini sebenarnya. Ya mungkin kita bisa katakanlah pemain besar seperti ini. Karena bagaimana dominannya keempat perusahaan ini akan sangat berpengaruh pada industri dan pada distribusi minyak goreng di masyarakat sebenarnya. Kalau tadi misalnya Pak Hasbi memulai dengan bahasa yang sangat menarik sebenarnya, bahwa orang Indonesia itu nggak bisa sebenarnya makan kalau nggak ada gorengan gitu, nggak bisa gorengan. Karena risoles itu nggak bisa dibakar. Risoles nggak bisa dibakar. Nggak bisa dikukus panada juga. Nggak bisa dikukus, dia harus digoreng tuh. Betul. Nah, jadi seperti itu kan jadi dia menjadi sebuah basic needs sebenarnya. Jadi kalau kita bicara minyak goreng itu sebenarnya bicara tentang basic needs. Dengan kondisi tadi saya sudah gambarkan, dengan kondisi luasan sawit dan analogi yang terbangun plus industri minyak goreng sawit, dan kemudian fakta yang terjadi di mana kemudian ada kelangkaan dan kemudian tren kenaikan sawit yang sesungguhnya itu tidak disadari oleh masyarakat sebenarnya. Sahabat harmoni hukum pun juga sebenarnya tidak menyadari bahwa tren harga minyak goreng itu sudah berlangsung dalam beberapa bulan sebelum ini gitu. Jadi sudah beberapa bulan sebelumnya. Jadi sudah beberapa bulan terjadi yang orang kita, yang sahabat harmoni hukum dimanapun Anda berada, kita semua nggak ngeh dalam tanda petik, nggak sadar gitu. Nah, coba kita lihat data kita lihat data. Sejak bulan Oktober, harga minyak goreng itu sudah bermain di angka 16.000, ya kan? Kita nggak ribut gitu. Kita bilang oke, naik aja gitu. Kemudian di November naik 18.000, sahabat harmoni hukum. Oh, naik toh. Itu kan baru mungkin dengan data ini mungkin teman-teman sahabat harmoni hukum akan mengatakan oh ya gitu ya. Kemudian di Desember sudah menyentuh 19.000. Di Januari kemudian menyentuh 20.000. Jadi ya kan? terjadi tren naik, kita tidak sadar-sadar kan gitu. Kita baru sadar bahwa harga minyak goreng kita itu dengan gambaran di awal yang saya sampaikan langka dan naik, itu setelah terjadi kelangkaan. Itu di bulan Februari. Di bulan Februari langka, baru kita tahu oh iya ternyata naik toh. Jadi betapa informasi seperti ini kemudian seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita untuk menyadari bahwa ada tren sehingga kita bisa mengurai kenapa langka dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira sahabat harmoni hukum dan Pak Hasbi. Tentunya kalau kita bicara tentang kenaikan harga minyak goreng yang kita identifikasi dari bulan Oktober Oktober hingga, maka ini tentunya harusnya menjadi bisa dikatakan bahwa kenaikan harga ini tentunya tidak terlepas dari naiknya minyak sawit minyak sawit ke harga tertinggi.
di pasar internasional. Nah, menarik gitu Pak Gitu untuk kan, seperti itu. ya, Jadi dia berkorelasi. Nah, ya, ini yang seharusnya juga harus bisa dipahami, dan sangat sayang sekali sebenarnya informasi-informasi seperti ini, gambaran utuh bagaimana kondisi real terjadi itu tidak tersampaikan ke ya, halayak, sehingga kemudian yang terbaca hanya persoalan kelangkaan dan naikkan naiknya harga. harga Ya, minyak goreng. Saya kira seperti itu untuk pengantar, mungkin Pak Hasbi, selanjutnya kita ya. bisa elaborasi Terima pada sesi kasih berikutnya. banyak Pak Mas Gun. Saya kira eh, hal yang tadi Pak Mas Gun sampaikan menarik untuk kita kaji lebih mendalam di sesi berikutnya. Sahabat Harmoni Hukum, kita kembali lagi ke untuk mencari tahu lebih dalam terkait dengan permasalahan minyak goreng ini, Pak. Tadi Pak Mas Gun tadi sampaikan di awal terkait dengan kenaikan harga minyak goreng yang dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak sawit. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya pengaruh antara harga minyak goreng dan minyak sawit ini, Pak? Kenapa bisa terjadi kenaikan minyak sawit? Ya, Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi. ya, Jadi sebenarnya tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ada korelasi yang terbangun antara kenaikan harga minyak goreng di Indonesia ya, tentunya dengan naiknya minyak sawit ke harga tertinggi ya, di pasar internasional khususnya, ya, yang menyentuh harga di 1.300 US dollar per metrik di ya, Desember 2021. ya, Sementara kita melihat bahwa harga rata-rata minyak sawit pada 2020 berarti 1 tahun sebelumnya ya. itu hanya berada di angka 900 US dollar Ada per kenaikan metrik. 400 Berarti dolar. kurang lebih ada kenaikan 400 dolar ya, Ya. US dollar, dan itu artinya kurang lebih, ya kita melihatnya luar biasa karena itu hampir setengah. Ya, Ya kurang lebih berarti ada sekitar 40%-an lebih lah, ya, ya seperti itu. Dan berdasarkan data yang sangat sederhana seperti ini, harusnya ini sebenarnya bisa dipetakan dan dilogikakan dengan sederhana pula sebenarnya, sehingga kemudian yang muncul adalah faktor-faktor apa saja sebenarnya yang menyebabkan kenaikan harga minyak sawit di pasar internasional seperti itu. Karena ini akan berpengaruh sebenarnya. Karena mekanisme pasar, sahabat Harmoni Hukum, sangat menentukan sebenarnya dan memiliki tekanan dan pressure yang begitu kuat pada harga-harga domestika. Itu juga harusnya dipahami. Logikanya kemudian, karena harga yang semakin naik di pasar internasional, kemudian ya tentunya ini juga dipengaruhi oleh, kalau saya bilang mungkin, posisi perdagangan internasional. Jadi ada beberapa komponen perdagangan internasional yang sebenarnya berpengaruh terhadap hal tersebut. Anggaplah misalnya kita bicara tentang kebutuhan industri biodiesel. Ya kan? Jadi kan ada peralihan sebenarnya penggunaan energi biodiesel kan, seperti itu, minyak dari minyak bumi ke minyak nabati. Nah, itu kan sebenarnya yang juga belum begitu dipahami dengan baik oleh masyarakat kita pada umumnya atau masyarakat dunia padanya. Dan kemudian karena kebutuhan akan energi biodiesel, tentunya ya pasti permintaan semakin banyak. Ya kan? Kita bisa memahami bahwa kalau yang lalu hanya sebelumnya sawit hanya menjadi dominan hanya untuk minyak goreng, hari ini kemudian enggak lagi dong. Sawit sudah juga dibutuhkan oleh energi untuk dipengaruhi untuk biodiesel. Ya kan? Ini kondisi yang teman-teman sahabat Harmoni Hukum harus dipahami gitu, harus dipahami dengan baik, sehingga kemudian ada permintaan yang meningkat karena kemudian mekanisme pasar juga yang menentukan hal tersebut, implikasinya pasti ke harga. Akan begitu, logika sederhananya hanya seperti itu. Sehingga kalau kita memandang hal tersebut seperti ini, bahwa terjadi kenaikan harga minyak sawit di internasional, dalam konteks ini pasar internasional, maka tentunya mekanisme pasar, hukum mekanisme supply and demand, yang memang mungkin gampang kita bahasakan, seolah-olah kita sangat paham tentang supply dan demand seperti itu, di mana kemudian perusahaan sawit akan lebih memilih menjual produk sawitnya ke pasar internasional karena lebih mahal. Ya kan, karena tadi kita sudah mengidentifikasi kenaikannya kurang lebih 40% something kan, seperti itu. Nah, itu yang kita bisa lihat. Sehingga ini yang kemudian seharusnya bisa diantisipasi lebih awal oleh pemerintah. Nah, itu sebenarnya. Jadi
kita sudah bisa sedikit mengurai di mana Ya. sih sebenarnya problematika kelangkaan versus hari ini kenaikan yang luar biasa begitu besar hari ini. Ya. Kita melihat bahwa Indonesia pemerintah mencoba untuk menetapkan yang kita kenal dengan Domestic Market Obligation, DOM, atau kemudian kita bahasa Indonesianya kurang lebih sebenarnya menetapkan sebuah kewajiban ya. Jadi sebenarnya menetapkan sebuah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nasional kita. Kebutuhan nasional. Jadi DOM yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia itu mulai dari 20% hingga kemudian meningkat menjadi 30%, di mana meletakkan kewajiban bagi perusahaan sawit, tadi saya sudah sebutkan di awal sahabat Harmoni Hukum, untuk memenuhi kebutuhan 30% di dalam negeri sebelum mereka melakukan ekspor ke luar negeri. Jadi nggak boleh ekspor. Nggak boleh. Itu Ekspor. awalnya ya, itu Tidak. awalnya nggak Ya. boleh, karena sebentar ini akan elaborasinya akan berkembang, Ya. Pak Hasbi. Ya. Selain itu menurut saya bahwa selain DOM yang coba direspon oleh pemerintah, kemudian pemerintah juga menentukan head atau kemudian harga eceran tertinggi. Ya. Kenapa itu kemudian dilakukan? Karena katanya penjelasannya untuk Mengendalikan harga. mengendalikan harga minyak goreng di pasaran. Itu khususnya ketika kemarin kelangkaan begitu booming. Kan seperti itu kemudian ditetapkanlah head. Dan ketika kita bicara head, maka saya kira sahabat Harmoni Hukum dan di media juga sudah dijelaskan. Pemerintah kemudian menentukan head di angka 14.000 per liter. Ya kan? Untuk kemasan premium, otomatis ini juga bicara tentang pasar gitu. Karena dia jadi 14.000 lebih murah, ya orang kemudian orientasinya menjadi orientasi bisnis gitu. Ada peluang, ya kan, bicara terhadap peluang. Ada gap, ada peluang, ya terjadilah kelangkaan. Kurang lebih seperti itu yang terjadi kemarin. Karena kemudian akhirnya minyak goreng kemasan premium itu menjadi sangat susah kita temukan. Maka teriaklah para emak-emak gitu ya, para ibu-ibu kita semuanya. Sehingga dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam konteks DOM dan maupun dalam konteks head khususnya, ini adalah sebuah langkah yang coba dilakukan pemerintah untuk mungkin awalnya untuk mengantisipasi dan kemudian mencari semua untuk mengendalikan harga. Tetapi kan kemudian ironinya ketika kelangkaan ini mulai bisa terjawab dengan hadirnya dengan hadirnya minyak goreng di pasaran, ya walaupun harganya tetap mahal, kemudian si head ini ditarik gitu. Ya jadi harga eceran tertinggi ini kemudian oleh pemerintah ditarik, dianulir kembali, dan dengan otomatis maka kebijakan head yang sudah ditetapkan sebelumnya itu kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi. Ya kan begitu. Berarti dia tidak berlaku. Artinya head 14.000 itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi jangan lagi masyarakat berpikir bahwa kita akan masih menemukan harga kemasan premium untuk per liternya itu di 14.000. Nggak ada lagi kan gitu, karena dari sisi regulasi itu kemudian sudah ditarik. Sehingga yang terjadi adalah ketika langkanya itu terjawab bahwa sudah tidak langka, ya kan? Tapi di pasaran harga minyak goreng menjadi sangat variatif. Naik. 20.000 sampai 20.000 sampai 26.000 kurang lebih seperti itu. Itu kenapa terjadi? Ya karena kemudian pasar kembali menentukan. Ya kan? Jadi kalau saya dalam bahasa sederhana saya, teman-teman, sering saya bilang let market decide it. Jadi saya selalu bilang ya udah biarkan aja pasar yang menentukan. Nah, itu kemungkinan yang terjadi dengan tidak adanya head. Kan seperti itu. Sehingga kalau kita renungkan dengan baik sebagaimana penjelasan saya tadi menyoal tentang DOM yang sebelumnya, yang Domestic Market Obligation, dan kemudian di head yang harga eceran tertinggi, maka kita bisa melihat pencabutan head juga sebenarnya disertai dengan pencabutan DOM. Domestic Market Obligation. Ya, bayangin itu, jadi dia DOM-nya juga dicabut. Ya sedikit miris sih menurut saya, sahabat Harmoni Hukum, pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kemudian akhirnya perusahaan nggak ada kewajiban dong. Terserah perusahaan mau jual di dalam atau di luar gitu. Tentu pilihannya memilih keluar. Pilihannya boleh jadi mereka memilih keluar, atau boleh jadi tetap mereka memenuhi kewajiban DOM 30% dalam negeri, tapi harganya yang sangat melambung.
Ya sudah tidak ada kewajiban itu, Pak. Ya, kita anggaplah, makanya saya bahasakan tadi, kalaupun mereka tetap menganggap bahwa mereka akan tetap mensuplai di dalam negeri, Iya. kita melogika, maka harganya tidak mungkin di angka 26.000. Iya. Boleh jadi mungkin harganya di 50.000 ataupun mungkin 100.000. Iya. Karena kita bicara tentang market. Iya. Kita bicara tentang market. Jadi logikanya seperti itu. Iya. Sehingga dengan dicabutnya head dan dicabutnya dom tentunya, hal ini kan menunjukkan bagaimana menurut saya pemerintah tidak cukup lihai Iya. untuk melihat persoalan ini sebagai sebuah persoalan basic need sebenarnya. Iya. Ini kebutuhan dasar, kebutuhan asasi kalau kita bicara sebenarnya. Jadi ada kontekstualnya. Ini yang sebenarnya yang harusnya bisa dibaca dengan baik karena kita tidak menginginkan adanya ketidakpastian harga yang berhubungan dengan basic need di dalam negeri. Kalau di luar negeri itu memang agak susah kita mengontrol, kemudian pasar. Tetapi sebagai pemain dan sebagai produsen sawit terbesar di dunia, harusnya kita memainkan peran yang strategis. Harusnya di situ. Bukan pasar yang mempengaruhi kita, tapi kita yang harusnya bisa mempengaruhi pasar internasional. Nah, itu yang saya lihat mirisnya, sehingga kemudian jangan lagi ada berita seperti kemarin, emak-emak yang para antrian yang kemudian karena capek, letih, dan kemudian dia haruskan menembuskan napas hanya karena persoalan mengantri minyak goreng. Saya kira seperti itu, kurang lebih pengantar untuk diskusi awal kita untuk materi sesi pertama dari pertanyaan dari Pak Hasbi tadi. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak, Mas. Saya kira sangat menarik apa yang tadi disampaikan oleh Mas Kun. Kita berlanjut ke sesi berikutnya. Salam sahabat Harmoni Hukum. Sangat menarik perbincangan kita di awal terkait dengan bagaimana struktur industri sawit dan minyak goreng kita. Nah, dan bagaimana pemerintah terlihat gagap dalam merespon kebijakan kenaikan harga minyak sawit ini hingga beberapa kali melakukan perubahan kebijakan. Ya. Nah, di selanjutnya nih Pak, saya mau bertanya terkait dengan bagaimana sih perannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang kita tahu dalam mencegah dan menindak tindakan tanda kutip ini oligopoli dari industri minyak goreng kita, yang kita tahu tadi Bapak sampaikan ada 4 perusahaan yang mengendalikan 46% ya. 46,5%. 46,5% industri minyak goreng. Nah, bagaimana menurut Bapak terkait hal itu? Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi. Sahabat Harmoni Hukum, kalau kita bicara tentang KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka sebenarnya di pundak lembaga inilah sebenarnya kita sangat berharap bahwa apa yang terjadi dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng kemasan premium khususnya itu tidak terulang lagi. Kita sangat berharap seperti itu sebenarnya. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita lihat, dan itu mungkin bisa dibaca oleh sahabat Harmoni Hukum dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang KPPU, kan kita bicara tentang sebuah lembaga independen yang kemudian diberikan mandat dan tugas utama untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana mandat yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saya kira itu. Jadi teman-teman sahabat Harmoni Hukum, kalau mau lihat seperti apa KPPU, lihat aja di aturannya, undang-undangnya. Jadi clear ya, supaya clear. Karena tentunya hal ini akan menjadi panduan kita. Dan dalam siaran pers KPPU sendiri kan sebenarnya KPPU sebenarnya telah melakukan penelitian sebenarnya. Jadi ada sebuah riset yang dilakukan oleh KPPU terkait dengan kenaikan harga minyak goreng yang dinilai disebabkan oleh kenaikan permintaan minyak sawit di industri biodiesel. Dan pasar. Ya kan, di biodiesel dan kemudian tentunya pasar internasional. Jadi mencoba melihat sebuah korelasi yang terbangun. Dan seiring dengan meningkatnya permintaan tersebut tentunya kebutuhan untuk atau kebutuhan akan bahan bakar
energi Ya. tentunya juga akan meningkat, Ya. sehingga itu berkorelasi pada harga. Peningkatan. Ya, jadi itu korelasi yang tidak bisa kita hindarkan sebenarnya, karena memang benar-benar itu di luar kendali kita. Ya. Sehingga menurut saya seharusnya menurut KPPU kenaikan harga minyak sawit ini tidak perlu diikuti dengan meningkatnya Harga minyak harga goreng. minyak goreng. Ya. Itu coba dibuat korelasi yang ini kan berdasarkan riset. Kami hanya mencoba menyajikan riset yang kemudian dilakukan oleh KPPU. Hal ini karena perusahaan terbesar dalam industri minyak goreng merupakan perusahaan yang terintegrasi dengan perkebunan sawit dan pengolahan minyak sawit. Jadi seharusnya tidak perlu dipengaruhi oleh Jadi pasar sebenarnya internasional. ya, jadi harusnya ya kalau tadi saya bilang sih harusnya kita lebih mandiri karena kita sebenarnya adalah pemain utama gitu kan, seperti itu. Hingga ke produsen minyak goreng tentunya. Jadi kalau kita melihat itu bahwa dia ada pada sebuah circle, pada sebuah lingkaran, kemudian di mana kemudian aktivitas sebagai sebuah industri minyak goreng harusnya ini jadi sebuah satu kesatuan. Ya, kita bicara satu kesatuan. Jadi harusnya tidak perlu ada sebenarnya. Tidak perlu ada. Itu menurut itu. Sehingga kalau kemudian lebih awal hal ini dapat diantisipasi dengan menerapkan domestic market obligation. Yang tadi sudah dicabut ya? Yang sudah dicabut. Sorry, saya minta maaf sahabat Harian Hukum. Tadi saya sebutnya menyingkatnya menjadi DOM. Teringat sesuatu. Oh, ternyata yang benar adalah DMO ya cocoknya. Tapi intinya bahwa dia domestic market obligation. Sehingga tren kenaikan minyak goreng itu tidak perlu terjadi. Karena tadi kita bicara bahwa dia adalah sebuah satu kesatuan, jadi sebuah sistem yang harusnya bukan karena ada biodiesel, bukan karena kemudian pasar internasional gitu. Harusnya itu yang harusnya dipikirkan. Dan itu yang harusnya dipahami dengan baik secara sistem. Itu yang kita harusnya pahami secara sistem. Kenapa harus seperti itu? Ya tadi saya sudah sebutkan, karena pasokan bahan mentahnya itu kan sebenarnya sudah aman. Kan jadi kita bicara bahwa bahan mentah ini ada, tinggal kita yang lebih kreatif aja gitu. Menjadi minyak goreng. Bukan kita mengatakan bahwa kita biarkan pasar yang menentukan, kemudian pasar yang akan mempengaruhi harga dalam negeri gitu. Jadi cara berpikir yang menurut saya logikanya memang butuh perenungan deh kayaknya Pak Hasbi kalau kita mencoba mengikuti alur pikir yang sebenarnya tidak perlu harus kita ribut, tidak perlu kita harus berpengaruh ke kita, tapi faktualnya itu melulu lantahkan para emak-emak gitu. Seperti itu. Sorry kalau saya menggunakan istilah seperti itu karena minyak goreng itu sangat berhubungan dengan basic needs dan pada umumnya emak-emak atau ibu-ibu kita, orang tua kita yang kemudian merasakan hal tersebut. Sehingga KPPU sendiri menurut saya dengan siaran pers yang sudah dikeluarkan, kita bisa melihat bahwa KPPU memandang bahwa kebijakan pemerintah, jadi kita melihat bahwa kebijakan pemerintah saat ini dalam mendorong pertumbuhan industri minyak goreng harusnya bisa lebih mudah sebenarnya untuk membuka ya kan ya gitu. Jadi ada ruang yang dibuka untuk pelaku usaha gitu yang baru, sehingga kemudian tidak terjadi mungkin kan tadi karena di dalam negeri sendiri kemudian terjadi oligopoli di mana kemudian market perusahaan minyak perusahaan sawit minyak goreng itu kemudian hanya didominasi tadi yang Pak Hasbi sampaikan ya bukan beberapa sih, hanya 4 sih kayaknya ya 4 dari 32 Pak Hasbi. Dan ini yang seharusnya menjadi catatan kritis menurut saya pada peristiwa yang baru-baru ini terjadi dengan kelangkaan dan harganya minyak goreng yang masih. Karena kalau kita lihat bahwa sejak tahun 2007 misalnya di mana KPPU telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendukung pelaku usaha baru di industri minyak goreng. Berarti kan sudah lama Pak Hasbi, 15 tahun ya. Itu hanya memberikan ruang yang lebih besar kan begitu. Jadi ini persoalan membuka ruang, mendorong industri, tetapi di sisi lain kita harus menyiapkan si pelaku usaha barunya supaya banyak orang yang bisa terlibat. Lebih demokratis. Itu sehingga ini kan
jadi lebih praktik-praktek kartel dan lain sebagainya dalam industri minyak goreng itu bisa terhindarkan. Iya. Ah, itu sahabat hukum menurut saya yang posisi di mana kemudian kita juga harus memahami Iya. bahwa ternyata sudah ada langkah-langkah preventif sebenarnya yang dilakukan. Hanya Iya. kemudian pengambilan kebijakan. Jadi kita kembali lagi di pengambilan. Sehingga kita perlu ingat sahabat harmoni hukum bahwa ketika kita bicara tentang harga minyak goreng, ini bukan kali pertama ya. Jadi bukan di 2022 kemudian KPPU kemudian ataupun kelangkaan ini kemudian direspon oleh KPPU. Kalau kita melihat dalam catatan yang ada sejak tahun 2010 KPPU sudah pernah menghukum 20 produsen minyak goreng curah dan kemasan dengan denda kurang lebih 299 miliar. Jadi sebenarnya sudah ada presiden sebelumnya. Jadi sudah ada presiden sebelumnya yang memang dalam konteks yang peristiwa terjadi di 2010 itu diindikasikan itu adalah sebuah bentuk kartel sebenarnya untuk mengatur harga minyak goreng seperti itu. Harusnya kan kita belajar dari peristiwa itu karena apa yang terjadi hari ini pun apalagi kemudian keputusan yang di 2010 itu pun kemudian dianulir ya. Iya, sangat sayang sekali karena kemudian dia dianulir ya di 2007. Tapi menurut saya begini Pak Hasbi, lepas dari persoalan anulir dan tidak, karena yang dilakukan oleh KPPU itu kan berdasarkan riset loh. Ada riset. Apapun metodologi yang digunakan itu persoalan lain. Tetapi dalam konteks keilmuan itu based on riset. Bisa dipertanggungjawabkan dan KPPU saya yakin bertanggung jawab untuk data yang diberikan. Saya kira mungkin itu yang perlu kita pahami lebih awal dan kemudian kita akan elaborasi lanjut seiring dengan pertanyaan yang kemudian berkembang pada sesi ini. Saya kira seperti itu Pak Hasbi. Saya kembalikan ke Pak Hasbi. Terima kasih Pak Maskun. Sangat menarik tadi perbincangan terkait dengan bagaimana praktik kartel yang ditemukan oleh KPPU di 2010. Saya menarik untuk mendiskusikannya lebih lanjut di sesi berikutnya. Salam sahabat harmoni hukum. Menarik untuk mencermati lebih dalam terkait dengan argumentasi yang tadi Pak Maskun sampaikan bahwa sebenarnya kelangkaan minyak goreng itu bukan kali pertama terjadi di 2022, tapi sebenarnya sudah terjadi di 2010, 2008, 2010. Nah, pada waktu itu KPPU menjatuhkan menghukum 20 produsen minyak goreng karena terbukti membentuk kartel untuk mengatur kenaikan harga minyak goreng pada saat itu yang harga sawit juga melonjak, Pak. Nah, tapi mengapa Pak Maskun keputusan KPPU itu dianulir oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung? Terima kasih banyak Pak Hasbi. Ini salah satu critical point sebenarnya sahabat harmoni hukum. Ketika tadi kita katakan bahwa KPPU itu adalah sebuah lembaga independen yang amanahnya jelas dimandatkan oleh undang-undang. Dan ketika di 2010 KPPU kemudian mengatakan dan menyatakan bahwa 20 produsen minyak goreng curah dan kemasan dinyatakan bersalah dan kemudian dikenakan denda. Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa ini sebenarnya ironi karena kemudian putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sebenarnya kemudian membatalkan keputusan denda yang dikeluarkan oleh KPPU. Dalihnya sih kalau kita bicara tentang argumentasi baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa bukti yang dijadikan dasar penghukuman oleh KPPU sahabat harmoni hukum bersifat tidak langsung atau indirect evidence itu tidak bisa dijadikan sebuah norma. Ya tidak jadi norma kan? Ya ini yang kemudian cara berpikir kita sebenarnya yang tidak menurut saya mohon maaf kalau harus sampaikan bahwa menurut saya agak sedikit berbeda kalau kemudian kita melihat bahwa argumentasi ini karena tidak ada dalam hukum positif ya udah karena nggak ada hukum positif ya kita bebaskan aja gitu. Padahal kan sebenarnya ada kewajiban untuk melakukan penemuan hukum. Ya kan kalau kita bicara dalam konstruksi hukum maka ketiadaan hukum itu tidak berarti bahwa ketiadaan hukum itu tidak
tidak lantas kemudian mengatakan bahwa ketiada hukum pada sebuah isu mengakibatkan sesuatu yang diatur yang dinyatakan salah itu kemudian tidak bisa dihukum. Ya, Karena ada ruang di penemuan hukum, benar. ada penafsiran, ada konstruksi hukum yang bisa Menjawab digunakan keadilan, untuk memberikan kepastian, kan begitu, Ya. keadilan dan kemanfaatan. kemanfaatan. Ya. Sebagaimana bahasa yang sangat sederhana kita bilangnya tujuan hukum. Ya. Kan itu yang harus dipikirkan seperti itu. Ya. Bukan dengan argumentasi bahwa karena tidak dikenal di hukum positif kemudian di Indonesia, kemudian indirect evidence itu tidak bisa dijadikan. Kalaupun kemudian oleh PN dan Mahkamah Agung kemudian dinyatakan itu tidak bisa dijadikan sebuah rujukan, kalau begitu ya silakan melakukan penemuan hukum Ya. untuk memberikan sebuah penguatan bahwa apa yang dilakukan oleh KPPU ini tadi saya sudah sampaikan ini based on riset. Ya. Persoalan metodologi itu kan bicara tentang cara. Ya. Ya kan, jadi kita bicara tentang cara bagaimana untuk memberikan kurang lebih seperti itu. Jadi Ya. harus ada jembatan yang harus dibangun sebenarnya. Sehingga apa yang terjadi hari ini di 2020 harusnya kita belajar dari peristiwa yang terjadi di 2010. Sehingga ini tidak perlu terjadi. Sehingga tidak perlu terjadi kalau kita mau belajar. Ya. Jadi itu catatannya, kalau kita mau belajar. Kalau ini kemudian kita tidak belajar, maka sebenarnya tidak ada upaya mitigasi sebenarnya yang kita Ya. lakukan. Makanya tadi dari awal saya bilang kalau ini kemudian dikatakan sebagai DMO dan HEAD adalah sebuah kebijakan untuk merespon kenaikan harga dan sekaligus dalam konteks yang lebih untuk mengendalikan harga. Ya. Jadinya mungkin kita bilangnya kita tidak belajar dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi dan akhirnya kemudian kita terjatuh pada lubang yang sama gitu ya kan. Jadi ini yang kemudian menurut saya harusnya disayangkan dan kemudian dijadikan bahan pemikiran sebenarnya supaya peristiwa-peristiwa seperti ini tidak perlu terjadi lagi. Ya. Karena selalu saya bilang minyak goreng atau segala hal yang berhubungan dengan basic need jangan main-main. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan kebutuhan hajat dasar. hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak. Ya. Ya, saya kira seperti itu Pak Hasbi. Ya, terima kasih banyak Pak Mas Kun. Nah, selanjutnya kita mau melihat nih, kan ini beberapa kali kebijakan pemerintah berubah-ubah, mulai betul. dari menetapkan harga eceran tertinggi, Ini, kemudian mencabut harga eceran tertinggi Betul. tersebut, lalu terakhir itu menetapkan misalnya domestic market obligation, kemudian mencabut kembali. Pokoknya tetapkan cabut. Tetapkan cabut. Nah, bagaimana Pak Mas Kun melihat hal itu? Ya, sahabat Harmoni Hukum. Ya, ini selalu tadi saya sudah sampaikan sebenarnya ironinya menurut saya ada di sini gitu. Ya. Ini kalau bahasa lagu mungkin kamu yang memulai, fotonya yang mengakhiri. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Jadi kebijakan itu dibuat oleh pemerintah dan kemudian juga dianulir oleh pemerintah, dicabut oleh pemerintah. Ya. Kalau kita bicara dari sisi normal ya memang harus seperti itu, tapi ini kan bukan tidak sesederhana seperti itu bangunannya. Sehingga saya memandang bahwa kebijakan yang berubah-ubah seperti kebijakan HEAD, kebijakan DMO yang dilakukan sebenarnya itu menunjukkan ketidaksiapan atau bagaimana gagapnya pemerintah sebenarnya dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok. Basic need, khususnya sekarang kita di minyak goreng. Ya. Bahwa potensi ini hari ini kita bicara minyak goreng, boleh jadi beberapa waktu ke depan juga akan terjadi ke basic needs yang lain. Karena mau bulan Ramadan. Iya, hati-hati. Ya. Nah, gitu kan. Jadi seperti itu yang teman-teman semua. Sehingga kalau kita coba melihat posisi HEAD misalnya, kita melihat bagaimana pemerintah kemudian mencabut kembali pengaturan tentang pengaturan HEAD pada minyak goreng, Pak Hasbi. Ya. Maka sebenarnya hal ini tentu bertolak belakang dengan argumentasi Menteri Perdagangan yang silakan Sobat Harmoni Hukum juga ngecek kembali di 9 Maret yang lalu. Iya. Ya kan, ketika kemudian menegaskan bahwa tidak akan mencabut kebijakan HEAD ya disebutkan pada saat itu. Iya. Ya kan, ini baru tanggal berapa ini Pak Hasbi dari 9 Maret ya? Tanggal 19 Maret ya. 19 ya. Berarti Ya. baru 10 hari gitu. Itu kemarin dia Ya. Ya, berarti kan sudah dicabut. Jadi luar biasa gitu. Ya. Apa yang dikemukakan Menteri Perdagangan ketika itu tentunya kan asumsinya sebenarnya sebenarnya, 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 apa yang dikemukakan Menteri Perdagangan ketika itu tentunya kan
lahir sebenarnya. Jadi untuk menjawab terkait dengan maraknya informasi yang beredar Ya. terkait bahwa apakah head itu akan dicabut atau tidak. Head akan dicabut, pasti Atau- mereka bakalan Ya. banyak Jadi keuntungannya. seolah-olah memberikan ketenangan gitu, ya, walaupun pada akhirnya dicabut juga gitu. Nah, teman-teman semua atau sahabat harmoni hukum, kebijakan pencabutan head ini kan tentunya akan membuat ya otomatis mekanisme pasar akan bergejolak kembali gitu. Kembali, Karena ya. kemudian ya tadi kita sudah bilang Mengikuti harga pasar. mengikuti harga pasar. Let's market decided itu justru sebenarnya mengakibatkan mekanisme pasar kembali bekerja dengan cara yang sangat tidak manusiawi dalam tanda petik, ya Tidak kan, karena sehat. kemudian tidak sehat, karena kita dipaksa kemudian mengikuti mekanisme pasar. Ya. Akhirnya kita bisa melihat bahwa minyak goreng yang di Februari kemarin khususnya langka, ya sekarang di pinggir jalan bisa Banyak. kita lihat udah Banyak. dijajakan di pinggir jalan tuh sekarang. Sudah banyak di situ. Itu artinya sudah gampang, Ya. nggak ada lagi orang antrian seperti itu, ya kan? Ya. Sehingga pada akhirnya yang paling dirugikan dari kebijakan ini adalah masyarakat. Ya, betul. Ya kan, pada akhirnya kan seperti itu. Kita bermain-main dengan sesuatu yang menurut saya kita tidak bermain dalam konteks bagaimana berretorika di sini. Bukan Ya. memainkan retorika. Kita harus memainkan bahwa ada kebutuhan yang sangat penting dan pada akhirnya yang harus menanggung adalah pemerintah. Ya. Pemerintah dalam hal ini menanggung di konteks bagaimana pemerintah harusnya melaksanakan fungsi sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Karena objek dari ini yang terkena kan masyarakat. Betul. Harusnya pemerintah bertanggung jawab dong. Ya. Terhadap. Tapi saya kira itu mungkin diskusi lain. Ya. Tetapi saya memandang seperti itu. Jadi bebannya jangan dibebankan kepada masyarakat, Pak Hasbi. Ya. Kasihan seperti itu. Harusnya pemerintah yang menanggung dengan memberikan apalah sifatnya. Ya. Saya kira seperti itu, Pak Hasbi. Terima kasih banyak Pak Mas Kun menanggapi terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah tadi yang berubah-ubah, yang menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam pengendalian harga kebutuhan pokok ini, khususnya minyak goreng. Nah, kita akan kembali ke sesi selanjutnya. Salam sahabat harmoni hukum. Kita kembali ke ini sesi terakhir ya, mungkin sesi terakhir. Nah, dari berbagai persoalan minyak goreng tadi yang kita bahas Pak Mas, mulai dari kebijakan pemerintah, kenaikan harga minyak sawit dunia, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dalam menanggapi hal tersebut, dalam upaya mengendalikan harga. Nah, sebenarnya apa yang perlu menjadi pelajaran penting ini bagi kita semua ini untuk melihat permasalahan minyak goreng ini Pak Mas? Ya, sahabat harmoni hukum, kalau kita belajar, kalau kita mau mengambil hikmah, ya tidak ada yang kata terlambat untuk sebuah hikmah sebenarnya. Tetapi saya sangat berharap bahwa ketika kita bicara hikmah, pelajaran, jangan setelah diketahui kemudian kita lupakan lagi. Nah, itu yang harus. Jadi kalau kita bicara hikmah harus begitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks pelajaran apa yang harus diambil oleh pemerintah dari peristiwa ini? Kan ini adalah sebuah peristiwa pengulangan yang pernah terjadi. Harusnya pemerintah lebih mendorong sebenarnya. Jadi ada upaya dari pemerintah untuk mendorong perbaikan industri minyak goreng secara nasional, dalam skala nasional yang tentunya lebih terbuka untuk pelaku usaha baru. Tadi kita sudah jelaskan sebelumnya. Jadi ada ruang yang diciptakan. Tapi ruang itu jangan hanya diciptakan, tetapi menurut saya harus didukung dan dijamin. Pelaku usaha baru tersebut. Pelaku usaha baru itu. Itu yang harus untuk bisa bersaing. Ya, itu yang kita harus letakkan. Atau kalaupun kemudian pelaku usaha baru itu dipandang oleh pemerintah dalam konteks plus minus yang ada, paling tidak kan bisa mengoptimalkan perusahaan yang lain, karena sudah ada tadi terindikasi 32 perusahaan sebelumnya kan. Jadi kalau ruangnya semakin banyak akan semakin bagus. Nah, itu. Sehingga dengan banyaknya pelaku usaha baru dan mengoptimalkannya pelaku-pelaku usaha yang sudah ada sebelumnya yang belum maksimal dioptimalkan. Ini akan tentunya akan mengurangi potensi sebenarnya. Jadi akan mengurangi potensi terjadinya praktik kartel yang menaikkan harga dan merugikan masyarakat. Nah, tadi kita bilang korbannya ini adalah sebenarnya masyarakat. Ya mungkin juga Pak Hasbi, mungkin juga saya, mungkin juga teman-teman sahabat harmoni hukum lainnya yang merasakan gitu.
Karena tiba-tiba harga pisang goreng bisa menjadi harga 5.000 rupiah per satu pisang goreng. Nah itu bisa-bisa kita tidak makan pisang goreng pasti. Betul. Ya karena kita ini kan hobi pisang goreng. Iya. Jadi teman-teman, sehingga dengan ruang yang dibuka oleh pemerintah, dengan kebijakan yang ada, tentunya ini akan ya kita akan bilang bahwa tentu bukan hanya industri minyak goreng yang harus diperbaiki tentunya kan, bahwa pemerintah juga harus memperbaiki industri sawit nasional. Industri di Ya hulunya. jadi kita bicara dari top down, gitu, Iya. ya. Jadi kita bicara hulu, hilir dan seterusnya. Yang bicara hulu, hilirnya dilupakan atau hilir hulunya dilupakan itu tidak akan salah. Sehingga kalau kemudian pemerintah dapat memperbaiki industri sawit nasional dan kemudian pada saat yang bersamaan berkolaborasi dengan industri minyak goreng nasional, maka kita bisa pastikan bahwa pasokan minyak goreng nasional itu akan terjamin. Ya. Itu pasti karena hilir hulurnya kita jamin gitu. Ya. Hilir hulurnya kita atur. Dan ini yang kemudian harus dimaksimalkan. Tapi sahabat hormati hukum harus diingat bahwa jangan lagi berdasarkan argumentasi perbaikan industri sawit nasional dan minyak goreng nasional. Ada entitas lain yang kita korbankan. Ya. Tadi di pengantar kalau saya tidak salah dengar Pak Hasbi memulai dengan pembabatan hutan. Ya. Hutan dikorbankan untuk membuka Lahan lahan sawit. sawit. Nah, itu jadi harus dipikirkan pendekatan baru. Ya. Approach baru, new approach, Memaksimalkan lahan yang ada saat ini. Itu seperti itu. Karena itu yang harusnya dilakukan. Ya. Nah ini kalau kemudian kita lihat dengan baik, maka saya pikir ada sebuah solusi yang ditawarkan, yang bisa pemerintah lakukan untuk kedepannya, gitu, ya. Sehingga kemudian ini bisa dilihat. Tetapi kemudian menurut saya, sahabat hormati hukum, menarik juga sebenarnya untuk mencermati rilis permohonan maaf ya, permintaan maaf dari Menteri Perdagangan pada rapat kerja di 17 Maret kemarin bersama dengan Komisi 6 ya, Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian meminta maaf terkait ketidakmampuannya dalam mengendalikan harga minyak goreng. Ya menurut saya sih at least ada sebuah pengakuan bahwa kan mampu mengendalikan. Ya, itu juga penting sebenarnya, membangun sebuah tradisi di mana kita mau mengakui bahwa kita salah gitu. Ya mengasik juga sih sebenarnya, walaupun mungkin akan dipandang dengan berbagai perspektif, tapi lepas dari kesimpulan. Sehingga pengakuan ini menurut saya adalah sebuah bukti bahwa pemerintah harus lebih punya sense of belonging yang kuat dan lebih besar lagi terhadap persoalan-persoalan yang sangat berhubungan dengan kebutuhan dasar, termasuk di dalamnya minyak goreng. Karena ketika ini tidak dijadikan sebuah pelajaran, maka saya sangat yakin ke depannya mungkin basic needs lainnya yang akan terganggu. Karena ingat bahwa kalau kita bicara tentang ini kan bicara tentang keinginan besar manusia untuk kaya, untuk punya segalanya, sehingga kemudian kalau dia memiliki kesempatan, kalau dalam konteks ini dia punya kesempatan di power, ya dia bisa gunakan. Karena kita punya yang harus dikendalikan. Ya, karena setiap manusia itu punya potensi jahat. Jadi di dalam setiap diri kita sebenarnya ini ada potensi jahat. Jadi kita tidak bisa mengatakan kita ini orang baik seluruhnya, nggak bisa. Karena potensi jahat itu selalu ada. Seperti itu dalam pemahaman saya. Sehingga apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan seharusnya ke depan lebih bisa mensinergikan kerja-kerja dengan KPPU khususnya. Saya memandang seperti itu. Jadi khususnya dalam konteks penegakan hukum, sehingga kemudian potensi-potensi pelanggaran persaingan usaha dan segala hal yang tersangkut dengan hal tersebut itu bisa ditanggulangi. Termasuk di dalamnya hari ini kita bicara minyak goreng. Jadi kalau pemerintah mau belajar dari kondisi ini, ya pemerintah harus mau membuka diri, dan kemudian kalau saya sih ya usut tuntas aja juga. Kalau ini kan ada ruang untuk kita lakukan supaya bisa menjadi sebuah pembelajaran. Karena mungkin peristiwa 2010 karena dibatalkan, ya kan, nggak dihukum, nggak dijalankan maksud saya, ya pada akhirnya berulang. Jadi mungkin memang perlu efek jerahnya memang harus lebih dikedepankan mungkin untuk itu. Dan kedepannya ini kan kita masih
tentunya belum bisa bernafas lega juga sebenarnya. Walaupun minyak goreng sudah mudah ditemukan di pasaran, Tapi harganya tapi kan harganya masih selangit ya. gitu, ya kan? Ya. Masih selangit. Dan kedepannya ini kita akan menghadapi masa-masa menurut saya yang Dimana mungkin permintaan akan jauh lebih meningkat karena bulan Ramadan mungkin seminggu atau 2 minggu lagi akan kita temukan, kita akan bersua dengan bulan yang penuh berkah ini. Jangan sampai di bulan Ramadan kita hanya sibuk dengan urusan basic needs mencari gitu, minyak goreng. ya mencari minyak goreng, antrian dan sebagainya. Ya. Dan ini mungkin mudah-mudahan bukan sebuah drama seri ya. Yeah. Jadi bukan sebuah drama seri sehingga menurut saya kalau benar-benar pemerintah hendak menciptakan sebuah kestabilan situasi, maka tentunya jangan pernah bermain-main dengan persoalan basic needs. Ya. Kalau hari ini kita bicara kebutuhan mendasarnya minyak goreng, kebetulan lagi minyak goreng. Dan yang paling terpenting adalah kedepankan penegakan hukum. Karena kalau tidak mengedepankan penegakan hukum, maka cerita yang saya uraikan tadi dari awal hingga akhir dengan mengurai segala bentuk pendekatan baik itu nasional maupun internasional, case dan lain sebagainya ya akan nguap lagi gitu. Kita nggak tahu kapan berulangnya lagi. Apakah dia akan mengikuti model belasan tahunan 2010 2022 terus 10 tahun berikutnya lagi. Tentunya kan itu bukan sebuah drama atau sinetron yang menarik untuk kita tonton karena itu adalah berhubungan dengan nasib orang banyak, berhubungan dengan nasib masyarakat kita. Karena saya selalu memandang bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini adalah sesuatu kemirisan dan yang selalu menjadi korban adalah masyarakat. Jadi jangan selalu berpikir yang merasakan, yang masyarakat lah yang merasakan, yang paling menghadapi kesulitan. Saya kira seperti itu mungkin Pak Hasbi, keinginan apa, tetapi intinya bahwa jangan hanya selalu belajar dari sebuah pengalaman, tetapi belajar dari pengalaman itu dan kemudian berpikir untuk mengantisipasi dan mencari solusi agar peristiwa itu tidak terulang. Ya, seperti itu. Saya kira seperti itu Pak Hasbi. Terima kasih banyak Pak Maskun atas diskusi yang menarik pada kesempatan ini. Intinya adalah pemerintah harus bisa mengendalikan kenaikan harga minyak goreng ini, karena ini menjadi sebuah ironi di mana negara penghasil sawit terbesar di dunia harus mengantri minyak goreng dan memperoleh minyak goreng dengan harga yang tinggi, dan penegakan hukum terhadap mereka yang bermain-main dalam kelangkaan ini atau mengambil keuntungan dalam permasalahan sosial yang diderita oleh masyarakat saat ini. Nah, jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, silahkan diutarakan di kolom komentar. Dan jika suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, comment, and subscribe. Salam harmoni hukum, masyarakat damai. And ciao.